Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Pelajaran kita malam ini adalah akidah, dan kita sedang membahas tentang rukun iman yang pertama, yaitu beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Dan di dalam beriman kepada Allah itu mencakup 4 bahasan. Jadi kalau ditanya rukun iman apa batasan atau cakupan beriman kepada Allah, itu pembahasannya tentang 4 perkara. Yang pertama, beriman dengan wujudnya Allah, bahwa Allah itu wujud, artinya ada. Ada 5 dalil yang sudah kita bahas tentang wujudnya Allah Azza wa Jalla. Hanya saja wujud ini adalah khobar, bukan nama, bukan sifat, bukan perbuatan Allah, tapi khobar tentang Allah, bahwa Allah itu ada. Yang kedua, beriman dengan rububiyah Allah, yaitu meyakini bahwa Allah itu yang telah mencipta seluruh alam, seluruh makhluk, yang telah mengurusi dan yang mengatur. Itu namanya rububiyah. Ini iman dengan rububiyah Allah. Rububiyah berasal dari kata Rob. Ini Rob. Nah, berdasarkan firman Allah, ala lahul khalqu. Ketahuilah bahwa hanya Allah yang mencipta. Jadi yang benar di dalam akidah Islam itu, pencipta itu hanya satu, yaitu Allah saja, yang disebut dengan Khalik. Nah, wal amru, dan yang memerintah itu Allah Azza wa Jal. Jadi yang berhak memerintah itu Allah Azza wa Jal. Bahasan yang ketiga, insyaallah kita bahas malam ini, membahas tentang iman dengan uluhiyah Allah. Jadi yang pertama iman dengan wujudnya, yang kedua iman dengan rububiyahnya, bahwa tidak ada yang mencipta di alam ini kecuali Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang bisa mengurus, yang bisa memberi manfaat, bisa mendatangkan bahaya kecuali Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, pembahasan tentang iman kepada Allah adalah al-imanu bi uluhiyatihi. Beriman dengan uluhiyah Allah. Ai bi annahu wahdahu al-ilahu. Bahwasanya hanya Allah saja al-ilah, al-ilahul haq. Sesembahan yang benar. Kita yang hafal biasanya ucapan kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. La ilaha illallah itu la ilaha, ini dari kata ilah, tidak ada sesembahan. Tidak ada sesembahan yang benar. La syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Itu namanya uluhiyah. Jadi uluhiyah itu apa? Keyakinan bahwa yang berhak disembah dengan benar itu hanya Allah. Karena banyak orang menyembah Tuhan-Tuhan, sesembahan-sesembahan itu banyak. Bahkan ada orang yang menyembah nafsunya sendiri, menyembah dirinya sendiri. Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tahukah kamu orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahan? Man ittakhadha ilahahu hawahu. Orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahan.
Nah, maka nafsu ketika disembah itu sesembahan yang batil, yang salah. Apalagi selainnya ada banyak orang menyembah makhluk, menyembah selain Allah, menyembah sesembahan batu, patung dan selainnya, menyembah jin, menyembah manusia, menyembah malaikat. Maka semua itu merupakan sesembahan-sesembahan tapi tidak hak, sesembahan yang batil. Nah, apakah ada terutama dari faham sufi itu ketika meyakini bahwa tidak ada kalau kelompok derajat tertinggi di faham sufi itu derajat yang tidak membedakan antara khalik dan makhluk. Khalik itu apa? Pencipta. Nah, kelompok sufi yang sudah masuk ke tingkat fana, ya fana itu artinya melebur dan sudah lupa terhadap dirinya dan lupa terhadap apa yang nampak di depannya. Jadi yang nampak itu hanya Allah, yang dicintai hanya Allah. Mereka bilang fana atau fana. Nah, itu meyakini bahwa tidak ada perbedaan antara khalik dan makhluk, antara pencipta dan yang dicipta, antara yang memerintah dan yang diperintah. Dan sudah tidak ada lagi yang namanya dibenci dan dicinta. Hanya satu adanya, yaitu ya satu. Nah, wal ilahu dan ilah itu di mana al-ma'lu. Ini perhatikan bahwa ilah sering yang kita ucapkan la ilaha, maksudnya tidak ada makluh. Makluh itu yang disembah. Kalau ilah itu artinya sesembahan. Tidak ada sesembahan yang benar, ya. Sesembahan itu maknanya al-makluh, yang disembah. Yang disembah ai al-ma'bud, yang diibadahi. Nah, yang diibadahi dengan hubban wa ta'ziman. Ini sifat ibadahnya yang terus diulang-ulang ini. Di dalam kita beribadah kepada Allah harus mempunyai dua sifat ini. Hubban, penuh kecintaan, dan penuh pengagungan. Karena nanti hambar, ibadahnya itu hambar kalau tidak ada ini. Sampai gelisah. Kalau dibuat contoh sholat, karena cintanya pada sholat itu berat orang itu berpisah dari sholat seperti yang dirasakan oleh orang yang paling mencintai Allah, yaitu siapa? Rasulullah SAW. Sampai beliau mengatakan waju'ilat qurrata aini fis shalah. Allah jadikan penyejuk hatiku itu sholat. Karena sholat itu orang yang sedang bermunajat langsung kepada Allah, berhubungan langsung kepada Allah, berbincang-bincang langsung kepada Allah tanpa perantara. Bagaimana orang yang sudah mengerti Allah yang maha pengasih, maha penyayang, yang mencukupi, yang memberi rizki pada dirinya setiap saat tanpa bisa dihitung. Kenikmatan dari Allah yang tidak bisa dihitung-hitung, nggak bisa diukur. Dia bisa berdiri, dia bisa bicara, dia bisa berzikir, diberi kemampuan oleh Allah untuk berdiri. Senang, cinta. Kalau orang sekarang biasanya kalau lagi sumpek cari kawan untuk curhat. Nah, untuk ngilangi gelisah-gelisah dalam jiwa. Nah, ini curhatnya kalau mau diartikan curhat langsung kepada penguasa alam, pencipta alam, pengatur alam, yang paling berkuasa, yang tidak bisa keputusannya tidak bisa diganggu gugat. Apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Nah, terutama ketika kondisi lagi sangat sepi, sepertiga malam terakhir, sampai ulama salaf mengatakan yang paling menyejukkan hatiku itu ketika malam sudah datang.
Kenapa? Senang kalau malam datang. Karena sebentar lagi saya bisa berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir, mengingat Allah, istighfar, dan kebanyakan doa-doa dalam salat itu istighfar. Astagfirullah dalam antara banyak istighfar terus itu banyak istighfarnya di dalam salat. Sehingga ketika keluar dari salat, di luar salat perkara-perkara dunia di luar salat itu banyak kejelekan-kejelekan yang bikin hati itu apa? Berkabut, banyak titik-titik hitam, bikin sumpek, bikin gelisah, bikin hati itu nggak tenang. Maka ketika kondisi hati sudah mulai banyak kotoran-kotoran, datang panggilan Allah, Allahu Akbar, sehingga panggilan Allah itu disebut oleh Rasul dakwatut tamah, panggilan yang sempurna. Kecintaan ini buah kesadaran dari seseorang tentang kenikmatan Allah yang diberikan padanya. Allah telah menciptakan saya dari tidak ada menjadi ada, diberi kenikmatan. Sehingga cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ta'ziman, dan Allah itu maha keras, maha kuasa, maha dahsyat siksanya, sehingga Allah itu harus diagungkan. Sehingga di sini menjadi dua sayap perjalanan manusia menuju Allah. Kata Al-Imam Ahmad, seperti burung yang terbang harus memiliki dua sayap yang seimbang, tidak boleh sakit salah satunya. Kalau sakit salah satu sayapnya, terbangnya tidak bagus. Demikian di sini kecintaannya kepada Allah dan pengagungannya harus imbang. Ini menjadi apa? Sifat daripada ibadah al-ma'bud. Wa qala Allah Ta'ala, Allah berfirman tentang yang berhak diibadahi hanya Allah. Ini namanya apa? Uluhiyah. Kalau keyakinan Allah pencipta alam, Allah pengurus alam, Allah yang mencukupi alam, itu belum dibedakan antara orang baik dan yang buruk. Sudah dibahas ayat-ayatnya yang lalu banyak sekali bahwa tidak ada manusia di dunia ini yang mengingkari bahwa pencipta satu-satunya itu hanya Allah. Walaupun itu orang kafir, sekafir-kafirnya Fir'aun, laknatullah, itu pun meyakini pencipta itu hanya Allah. Artinya, keyakinan rububiyah itu belum dibedakan manusia yang baik dan yang buruk. Manusia yang dicintai Allah dan yang dimurkai. Tidak diukur dengan keyakinan hanya Allah yang mencipta alam ini. Sehingga tidak bisa dikatakan orang beriman itu orang yang meyakini Allah pencipta. Ya orang kafir pun ya, keyakinannya seperti itu. Fir'aun pun keyakinannya seperti itu. Kalau mau dikatakan orang beriman itu siapa? Orang yang meyakini hanya Allah pencipta alam ini, yang memberi rizki. Kalau seperti itu, semua orang kafir keyakinannya ya seperti itu. Maka keyakinan rububiyah itu belum dijadikan tolak ukur baik buruknya seseorang. Baru di sini orang itu dibedakan. Nah, baru di uluhiyah ini. Kalau sampai seseorang meyakini adanya bahwa sesembahan, bahwa selain Allah itu punya hak untuk disembah, untuk diibadahi, maka itu syirik namanya. Nah, kalau keyakinan sufi tadi yang mengatakan tidak ada perbedaan antara yang disembah dan yang menyembah, antara pencipta yang mencipta dan yang dicipta, maka itu puncak kesyirikan terbesar. Sehingga mereka ini menyalahkan Nabi Harun. Karena Nabi Harun melarang Bani Israel untuk menyembah ijil, anak sapi. Demikian juga orang-orang sufi itu menyalahkan kenapa orang Quraisy itu dikafirkan oleh Allah.
Karena orang Quraisy itu membatasi sesembahan. Dibatasi hanya 360 patung di sekitar Ka'bah yang dihancurkan semua oleh Rasulullah. Sehingga sesembahan itu tidak boleh dibatasi. Tidak boleh dibatasi hanya dengan batasan-batasan tertentu. Mau nyembah kayu, mau nyembah matahari, mau nyembah sapi, mau nyembah perempuan, mau nyembah syaitan, itu semua karena yang wujud itu, ya wujud alam ini juga wujudnya Allah. Yang disebut wahdatul wujud, yang disebut manunggaling kaula Gusti. Nah, ini di akhir-akhir ini pemahaman ini sudah digencarkan lagi oleh tokoh-tokoh tasawuf, tokoh-tokoh sufi. Nah, dan itu semua isinya khurafat. Nah, wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa ilahukum, sesembahan kalian itu ilahun wahidun, sesembahan yang satu. Ini ayat kan? Allah menjelaskan kepada kita bahwa sesembahan itu berapa? Satu. Maka keyakinan wahdatul wujud itu keyakinan yang sangat kufur, lebih kufur dari Yahudi dan Nasrani. Sehingga dia mengatakan, tokoh sufi itu mengatakan, ana rob, saya ini Tuhan. Wa rabbul ana, dan Tuhan itu saya. Berani mengatakan seperti itu. Nah, siapa yang bisiki itu? Syaitan. Mereka mengatakan itu sebagai wali. Itu betul, kalau mau dibilang wali, ya wali, tapi wali syaitan. La ilaha, tidak ada sesembahan illa huwa, kecuali dia. Dia siapa? Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ini nama sesembahan kita, yaitu Allah. Ar-Rahim juga nama sesembahan kita. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, Syahidallahu, Allah mempersaksikan, annahu la ilaha illa huwa, bahwa tidak ada sesembahan kecuali Dia. Dia itu Allah di sini. Wal malaikatu, juga malaikat itu mempersaksikan bahwa sesembahan itu hanya Allah. Wa ulul ilmi, dan orang berilmu. Orang berilmu juga menyaksikan bahwa sesembahan yang benar itu hanya Allah. Qaiman bil qisti, mereka itu menegakkan keadilan. La ilaha illa huwa, tidak ada sesembahan kecuali Dia yang maha perkasa dan maha bijaksana. Ini dalil-dalil dan masih banyak lagi bahwa sesembahan itu hanya satu. Nah, wa kullu man ittakhadha ilahan ma'allah, maka setiap apa yang dijadikan sesembahan bersama Allah, maksudnya dia nyembah Allah dan juga nyembah selainnya. Nah, yu'badu min dunillah, yang diibadahi dari selain Allah. Jadi dia beribadah kepada Allah dan beribadah pada selainnya. Nah, minta kepada Allah juga minta pada selainnya. Habis baca astagfirullah, astagfirullah di masjidnya, nanti pergi ke belakang masjid, karena di belakang masjid ada kuburan. Kuburan tokohnya. Datang ke sana minta-minta di sana. Namanya itu sesembahan selain Allah. Fa'uluhiyatuhu batilatun, maka sesembahannya itu batil. Semua sesembahan selain Allah itu sesembahan yang batil. Bukan tidak ada. Makanya kalau menerjemah la ilaha illallah itu jangan diterjemah tidak ada sesembahan selain Allah, itu salah. Karena banyak sesembahan selain Allah itu banyak. Ya. Nah, ke Gunung Kawi sana banyak sembahan. Ke Bali sana banyak sembahan-sembahan selain Allah. Jangan jauh-jauh sampai di ayatnya tadi, banyak orang nyembah dirinya sendiri. Nah, beribadah pada harta, ya. Sampai Rasul mengatakan gimana itu? Ta'isa abdud dinar, celaka hambanya dinar. Ya. Qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan, dzalika,
bi annallahu wal haq. Yang demikian itu karena Allah lah sesembahan yang benar. Wa anna ma yad'una min dunillah, dan yang diibadahi selain Allah huwal batil, dia sesembahan yang batil. Bukan tidak ada ya, tapi yang benar itu yang mana? Yaitu yang beribadah kepada Allah saja. Wa annallaha huwal aliyyul kabir, dan Allah lah yang maha tinggi dan maha besar. Nah. Wa tasmiyatuha alihatan la yu'tiha haqqul uluhiyah. Mereka memberi nama sesembahannya itu, diberi nama sesembahan, itu pemberian yang tidak benar juga. Nah, seperti firman Allah tentang Lata, Uzza, itu nama-nama sesembahan. Tapi apakah Allah yang memberi nama Lata, Uzza, wa Manat? Ini 3 sesembahan yang ma'ruf yang sudah dikenal waktu itu. Musyrikin menyembah Lata, Uzza, Manat. Siapa yang memberi nama Lata, Uzza, Manat? Kata Allah Subhanahu wa taala, in hiya asmaun, itu hanyalah nama-nama samaitumuha antum wa abaukum. Itu nama-nama yang kamu sendiri yang memberi nama dan bapak-bapak kalian yang memberi nama. Nah, ma anzalallahu biha min sultan, yang Allah tidak memberi dalil, Allah tidak membenarkan apa yang mereka perbuat itu. Juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang Hud, bahwa Nabi Hud itu berkata kepada kaumnya, atujadilunani fi asma'in, apakah kamu mau mendebati aku tentang nama-nama Tuhan, samaitumuha antum wa abaukum, nama-nama Tuhan yang kalian beri nama itu. Nah, ma nazzalallahu biha min sultan, yang Allah tidak menurunkan buktinya, dalilnya. Juga Allah mengatakan tentang Nabi Yusuf, annahu qala li sahibai sijni, bahwa Nabi Yusuf berkata kepada 2 temannya di penjara. Jadi di penjara beliau ada 2 teman yang sama-sama di penjara. Dia mengatakan, a'arbabun mutafarriquna khairun, apakah Tuhan-Tuhan yang banyak, ya, itu lebih baik, amillahu al-wahidul qahar, atau Allah yang lebih baik, yang maha satu dan maha penguasa. Ma ta'buduna min dunihi, apa yang kalian sembah dari selain Allah, ya, illa asma'un sammaitumuha, kecuali itu hanya nama-nama yang kalian sendiri memberi nama, wa abaukum, dan bapak kalian yang memberi nama. Ma anzalallahu biha min sultan, yang Allah tidak memberikan dalilnya. Sama ya ayat-ayatnya, itu nama-nama yang mereka bikin sendiri. Nah, walihada kanatir rusulu alaihi salatu wassalam yaqulun liqaumihim, sehingga para rasul semua mengatakan kepada kaumnya, u'budullaha, sembahlah Allah, malakum min ilahin ghairuh, yang tidak ada sesembahan untuk kalian selain Allah. Semua rasul ngajak orang nyembah itu satu sembahan, Allah saja. Mulai dari Rasul pertama sampai terakhir, satu visi, satu ucapan. Seperti ini. Malakum min ilahin ghairu. Tidak ada bagi kalian sesembahan selain Allah. Lakin abadzalikal musyrikun. Tapi hal itu musyrikin tidak mau, enggan. Aba itu enggan. Musyrikin enggan kalau sesembahan itu dijadikan satu, Allah saja. Bukan mereka tidak mengerti Allah. Bahkan di sesembahan-sembahan di musyrikin Ka'bah waktu itu, Quraisy itu juga mereka meyakini bertingkat Tuhan-Tuhan itu.
Yang terbesar mungkin Uzza tadi, Manat, Lata, Uzza itu yang terbesar. Artinya ketika ada masalah, mereka datang ke Tuhan yang agak kecil. Kok nggak selesai, datang ke yang agak besar. Kemudian kok nggak beres, nggak sembuh-sembuh, datang ke yang paling besar. Yang paling besar kok nggak sembuh juga, dia tinggalkan semua Tuhan-Tuhan itu, kembali kepada Allah. Oh, Tuhan-Tuhan ini nggak beres, masih ada Tuhannya Tuhan, itu Allah Azza wa Jalla. Nah, karena mereka kalau ditanya siapa yang mencipta langit, Allah. Nah, ketika mereka di tengah laut, jauh dari Tuhan-Tuhan, sudah nggak ada Tuhannya, ada di darat. Mereka mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah untuk berdoa kepada Allah, ya Allah selamatkan kami, selamatkan kami. Ya Allah, minta kepada Allah saja, diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Tapi ketika sampai darat, mereka rindu kepada ini, kepada Tuhan-Tuhan yang banyak tadi. Yang disebut dengan kecanduan, namanya kecanduan syirik. Nah, kecanduan bid'ah, itu kan banyak orang kecanduan bid'ah ya. Nah, sama dengan kecanduan rokok, leka rokokan pusing misalnya. Ini leka berbuat bid'ah pusing, leka buat syirik pusing, takut. Kenapa ini kok terjadi bencana? Wah, karena kamu nggak mengeluarkan sesajen, nggak larung, sehingga dia buat jenang merah. Kemudian dilarung, dikorbankan pada sang Bathara Kala. Wattakhadhu min dunillahi alihatan, orang musyrikin itu dahulu sampai sekarang, bahkan sekarang lebih jelek dari yang dahulu. Itu menjadikan selain Allah itu sesembahan, ilah. Ilah ini sesembahan atau alihah ini ya. Ini jamaknya dari ilah tadi. Ya'budunahu ma'allah, mereka beribadah kepada ilah-ilah tadi bersama Allah. Artinya ya Allah disembah, tapi menyertakan lainnya, itu namanya musyrik. Kalau menyembah Allah saja, itu namanya muwahhid, yang mentauhidkan Allah. Kalau tidak beribadah pada selain Allah dan tidak beribadah kepada Allah, itu namanya mustakbir, orang sombong, kafir, mustakbir. Kafir yang sombong. Wa yastansiruna bihim, mereka minta tolong kepada berhala-berhala itu. Ada masalah, mereka datang ke wali sana, kuburan sana, minta pertolongan. Itu syirik. Wa yastaghitsuna, mereka istighosa di kuburannya sini, kuburan wali sana. Itu semua kesyirikan. Waqad abtalallahu ta'ala ittikhadal musyrikin hadhil alihah, dan Allah menjelaskan kebatilan musyrikin yang mereka sembah itu, yang mereka jadikan sesembahan itu, dengan dua bukti. Yang pertama, annahu laisa fi hadhil alihah allati ittakhadha syai'un min khasaisil uluhiyah, bahwa pada benda-benda yang dijadikan sesembahan itu sama sekali tidak memiliki kekhususan uluhiyah. Ini yang perlu kita garis bawahi, ini kekhususan uluhiyah. Apa kekhususan uluhiyah? Tadi diantaranya mencipta, mengurusi alam ini. Nah, seperti menerbitkan matahari dari pagi, dari timur setiap hari, itu siapa? Itu hanya Allah yang menumbuhkan cabai setiap hari, tomat setiap hari, kangkung setiap hari. Itu hanya Allah yang membuat orang itu sehat, kita bisa sehat, yang membuat orang itu sakit, dan seterusnya. Yang ngurus alam ini semuanya namanya kekhususan uluhiyah. Sehingga yang berbuat seperti itu itulah yang memiliki hak untuk disembah, yang memiliki hak khususiyah,
kekhususan untuk disembah. Apakah tadi selain Allah itu punya hak ini? Tidak. Mencipta lalat saja tidak bisa. Ya, mencipta delay satu biji saja tidak akan bisa. Jika lombok satu lombok saja tidak akan bisa. Walaupun seluruh manusia dibantu seluruh jin tidak akan bisa. Karena itu mereka tidak punya hak uluhiyah sama sekali. Nah, fahiyya makhlukotun, Tuhan-Tuhan itu hanya makhluk. Bahkan dibikin oleh tangannya sendiri ya, dipahat. Kalau orang Arab dulu ada yang kurma itu disusun-susun. Nah, setelah disusun, disembah-sembah, dimakan. Jadi makan Tuhan. Kalau batunya menyembah batunya ditata-tata, disembah. Nanti mau masak air, Tuhannya dibuat tungku. Nah, ditata-tata sini loh, Tuhannya buat masak. Nah, wala la tuhlaku atau la tahluku. Sesembahan itu makhluk, ciptaan, tidak bisa mencipta. Nah, wala tajlubu naf'an li'abidiha, dan sama sekali tidak bisa memberi manfaat kepada penyembahnya. Kalau misalnya Allah menghendaki penyembahnya ini sakit, pilek misalnya. Allah menghendaki orang ini pilek, walaupun di situ duduk sebulan di depan patungnya, kalau Allah menghendaki orang ini tetap sakit, patungnya tidak akan bisa menyembuhkan. Wala daf'un anhu mu'dararan, dan tidak bisa menolak dari penyembahnya itu bahaya. Tadi misalnya Allah menghendaki orang ini tetap sakit atau digigit ular ketika duduk di situ, siapa yang bisa? Apakah Tuhannya tadi langsung ngambil pentung mendungi ularnya sesembahnya? Ya mungkin dia lari ketakutan sama Tuhannya. Nah, lucu dan kelihatan bahlulnya itu kelihatan. Ini Tuhan dimakan, Tuhan dibuat tungku. Tuhan cap apa kalau bahasa kita sekarang. Nah, dan mereka itu takut sekali pada bahayanya itu. Hati-hati kalau bikin rumah ini harus buat sesembahan. Nah, harus mengumpulkan pohon pisang, digandoli jagung, padi, bendera, harus pisang raja, taruh pojok sana, sambil beli keminyan, bakar keminyannya. Takut kalau nggak berbuat seperti itu. Nah, itu kan takut bahaya. Siapa yang bisa mendatangkan bahaya? Hanya Allah Azza wa Jalla. Kalau sampai mereka meyakini bahwa ada yang bisa memberi bahaya yang tidak ditadangkan oleh Allah, itu syirik namanya. Nah, itu yang disebut syirik. Nah, tidak boleh ada keyakinan bisa ada yang bisa memberi manfaat dari selain Allah, dan tidak boleh adanya keyakinan bisa mendatangkan bahaya selain Allah, sehingga rumahnya pintunya digandoli si jimat besar-besar dan dipageri rumahnya macam-macam. Nah, ketika lupa, waduh lupa ini kita nggak bikin jenang merah, wah susah, panik. Nah, sehingga orangnya terkungkung, orangnya sempit. Padahal akidah itu bebas, maunya Allah itu bebas, kepada Allah bergantungnya. Nah, karena mereka dikungkung oleh berbagai tadi itu kesirikan dalam hati, mereka nggak bebas, ke sana takut, ke sini takut, mau mantu takut, mau punya hajat takut, hari ini nggak boleh, hari itu nggak boleh, bulan ini nggak boleh, bahaya, ini pas geblaknya mbahnya yang laki, yang tanggal 15 geblaknya mbah laki, tanggal 20 geblaknya mbah perempuannya. Gak jadi-jadi, gak bebas. Itu semua tidak ada dalam akidah Islam. Allah dan Rasulnya tidak mengajari kungkungan-kungkunan yang membahayakan seperti itu. Wala tamliku lahum hayatan. Sesembahan-sembahan itu tidak bisa memberikan hidup. Kita hidup bernafas ini semua perbuatan siapa?
Allah Azza wa Jalla. Tidak ada selainnya. Kalau toh misalnya Tuhan-Tuhan, seluruh Tuhan-Tuhan mereka seluruh dunia menghendaki manusia itu hidup sementara Allah menghendaki mati, mati. Tidak akan bisa Tuhan-Tuhan itu menahan. Wala mautan, dan juga tidak bisa mematikan Tuhan-Tuhan itu. Misalnya datang, itu matikan aja Tuhan misalnya. Lata Uzza itu matikan saja orang ini. Kalau Allah tidak menghendaki ya tidak bisa. Nah. Wala yamlikuna syai'an minas samawati wala yusharikuna fi. Mereka sama sekali tidak memiliki kemampuan sedikit pun di langit dan di bumi ini dan tidak bisa bersama Allah. Ini membantah keyakinannya Sufi yang mengatakan bahwa di alam ini ada 4 wali kutub. Kutub utara, kutub selatan, kutub timur, kutub barat. Semua dipimpin oleh wali-wali. Dan wali itu berkumpul dalam waktu yang mereka tentukan untuk mengatur alam ini bagi wilayah. Wilayah timur siapa? Wilayah barat wali siapa? Disebut aktob. Aktob itu jamak wali kutub. Nah, di mana tempatnya? Nggak tahu. Itu juga dibantu wali-wali itu oleh Sya'roni, namanya Sya'roni. Sya'roni rijal, mereka bilang rijalun soleh. Itu mereka gaib, di alam gaib. Tapi diketahui tempat-tempatnya, ada di gunung sana. Di gunung sana orangnya biasanya disebut Sya'roni itu karena bulunya panjang. Kadang bentuknya itu kayak manusia, menyerupai dekat-dekat wajah kambing. Coba aja didatangi yang sudah terkenal dengan Gunung Sya'roni di dunia ini sudah disebutkan dan bisa ketemu betulan. Kira-kira siapa itu? Siapa? Jin. Nah, jin itu bisa menampakkan. Dan kadang kiainya itu karena sudah terkenalnya ya, banyak orang tamu ke sana, sudah dikenal wali. Sebelum mati kadang berwasiat, nanti kalau aku mati, kalian punya masalah, datang ke kuburanku, nanti aku akan bangkit. Nah, setelah mati datang sungguhan, ini Pak Wali saya lagi ada masalah. Keluar tangannya, salaman, keluar orangnya. Kira-kira siapa ini? Jin. Nah, artinya jangan mudah percaya dengan hurufat. Itu namanya hurufat, buah dari takhayul. Nah, Tuhan-Tuhan ecek-ecek ini namanya ya, kayak gini, jadikan Tuhan. Qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan wattakhadhu min dunihi, mereka menjadikan selain Allah alihatan. Apa alihatan? Sesembahan. La yahlukuna syai'a, padahal sembahan itu tidak mencipta sesuatu. Tidak bisa menciptakan sesuatu apapun. Wa hum yuhlakun, bahkan mereka yang dicipta, dipahat, nah, ditata dan seterusnya. Wala yamlikuna li anfusihim darra. Tuhan-Tuhan itu tidak memiliki kemampuan walaupun pada dirinya untuk mendatangkan bahaya, wala naf'a, dan memberi manfaat. Ya. Wala yamlikuna mauta, mereka tidak bisa mematikan, wala hayatan, tidak bisa menghidupkan, wala nusyura, dan tidak bisa membangkitkan. Nah, jadi ini akidah dasar sekali. Kita harus bersihkan dalam hati-hati kita, ketergantungan hati kita, keterikatan hati kita, jangan sampai kepada selain Allah Azza wa Jalla. Tidak perlu pakai jimat-jimat. Nah, Rasul mengatakan innar ruqa wa tama'ima syirkun, wa tiwalata wa tama'ima syirkun. Sesungguhnya jampi-jampi, pengasian dan jimat itu syirik. Hadis sahih dari Abdullah bin Mas'ud. Kan banyak masih orang pakai jampi-jampi, pakai jimat-jimat.
Wa qala Allah Ta'ala, Allah mengatakan qulil ladzina za'amtum min dunillah. Nah, katakan kepada orang-orang yang kalian anggap, kalian orang-orang yang menganggap berdoa kepada selain Allah itu sama sekali tidak memiliki mithqala dzarratin. Mithqala dzarratin ini biji paling kecil. Atau benda paling kecil itu disebut mithqala dzarratin. Fis samawati wala fil ard. Baik di langit. Wa ma lahum fihima min syirkin. Mereka tidak memiliki di langit dan di bumi itu sekutu. Nah, wa ma lahu minhum min dhahirin. Nah, dan mereka itu tidak memiliki kekuasaan sama sekali. Wala tanfa'us syafa'ah indahu, dan syafaat mereka sama sekali tidak bisa syafaat itu pertolongan. Pertolongan mereka tidak bisa memberi manfaat di sisi Allah. Illa liman adzina lahu, kecuali orang yang diizinkan oleh Allah. Wa qala ta'ala ayusrikuna ma la yahluku syai'an. Apakah mereka menyekutukan sesuatu yang tidak mencipta sesuatu? Wa hum yuhlakun, bahkan mereka itu dicipta. Nah, jadi ayat-ayat ini ayat-ayat mengajak kita kepada Allah saja. Keterikatan hati, ketergantungan hati, rasa takut di hati, berharap di hati, itu hanya kepada Allah. Wala yastati'una lahum nasran wala anfusahum yansurun. Mereka itu tidak bisa memberikan pertolongan, walaupun pada dirinya sendiri mereka tidak bisa nolong. Dirinya sendiri misalnya, itu tidak bisa. Contohnya Fir'aun itu ya, yang mengatakan saya Tuhan paling tinggi. Nah, itu tidak bisa menyelamatkan dirinya ketika oleh Allah ditenggelamkan di laut. Masa laut aja, air saja yang gembuk kayak gitu, lunak kayak gitu, dia tidak bisa menguasai. Itu loh, tadi Tuhan ecek-ecek tadi ya. Wa idza kanat hadhil hal tilkal aliha. Kalau seperti ini keadaan Tuhan-Tuhan itu, fa inna ittikhadhiha alihatan min asfahis safi. Maka yang menjadikan mereka ini sebagai Tuhan itu menunjukkan dia orang paling bodoh. Orang paling bodoh. Min asfahis safi. Safi itu bodoh. Wa abtalil batil, dan paling batilnya kebatilan. Ini yang pertama, bantahan pertama, orang yang menjadikan selain Allah itu sebagai Tuhan-Tuhan. Apa tadi? Mereka tidak sama sekali tidak mempunyai sifat-sifat ketuhanan. Nah, yang kedua, bantahan kedua, anna haula'il musyrikin, bahwa orang-orang musyrikin itu kanu yukiruna bi annallaha wahdahu ar-rabbul khaliq. Orang-orang musyrikin itu sesungguhnya mereka meyakini, menetapkan, mengikrarkan bahwa hanya Allah saja pencipta alam ini. Penguasa seluruh makhluk ini hanya Allah. Wa huwa yujiru wa la yujaru. Allah yang melindungi seluruh alam ini dan tidak ada yang bisa melindungi kecuali Allah. Wa hadza yastalzimu, ini keyakinan ini konsekuensinya an yuwahidu bil uluhiyah. Konsekuensinya maka hendaknya makhluk itu mengesahkan sesembahan itu kama wahduhu birrububiyah, sebagaimana mereka mengesahkan keyakinan bahwa hanya Allah pencipta. Jadi ini enggak nyambungnya orang-orang musyrikin dari ahli kitab. Mereka hanya mengesahkan Allah keyakinan rububiyah saja. Hanya Allah pencipta, pengurus alam ini, pemberi rizkinya hanya Allah. Mestinya kan yang berhak disembah yaitu. Nah, ini yang enggak nyambung pada orang musyrikin. Ini yang
menjadikan sebab orang musyrikin memusuhi Rasul, memerangi Rasul. Karena membatasi. Rasul itu membatasi sesembahan hanya Allah saja. Ya ayuhan nasu budu rabbakum. Pada Allah mengatakan, wahai manusia, beribadahlah kepada pencipta kalian. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan yang menciptakan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda, dialah yang telah menciptakan bumi. Firasan sebagai hamparan. Wasama'a bina'an, langit sebagai atap. Wa anzala minas sama'i ma'an, yang telah menurunkan dari langit itu air. Fa akhraja bihi, sehingga Allah keluarkan dengan turunnya air itu minas samarat, berbagai buah-buahan. Rizqan lakum, sebagai rizki atas kalian. Itu hanya Allah. Jadi ayatnya jelas ya. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian. Fala taj'alu lillahi andadan, jangan kalian menjadikan bagi Allah itu sekutu. Wa antum ta'lamun, dan karena kamu tahu tidak ada pencipta alam ini kecuali Allah. Nah, wala in sa'altahum man khalaqakum la yaquluna Allah. Kalau kalian tanya orang-orang kafir itu, siapa pencipta mereka ini? Langit dan bumi dan seterusnya tadi, buah-buahan dan seterusnya. La yaquluna Allah, mereka pasti mengatakan hanya Allah pencipta. Fa anna yufakun. Kenapa kalian? Dari mana kalian tertipu? Juga firman-Nya, kul man yarzuqu minas sama', tanyakan kepada orang kafir, siapa yang memberi rezeki kalian dari langit, wal ardi, dan dari bumi. Amman yamlikus sam'a wal absar, siapa yang memiliki, yang menguasai pendengaran, menguasai penglihatan. Wa man yukhrijul hayya minal mayyit, siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Apa contohnya? Mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Contohnya apa? Pak Jazuli. Pak Jazuli. Contoh mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Apa Pak Muhammad Angel? Apa? Contohnya? Contohnya, rumput. Rumput hidup maksudnya punya ruh, punya nyawa. Apa? Ayam keluar dari telur. Telur itu mati, nggak bisa jalan, nggak bernafas, telur mati. Wa yurijul mayyita minal hayy, yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Apa contohnya? Baca Zuli lagi. Di telur. Nah, telur kan mati dari ayam. Nah, wa man yudabbirul amra, siapa yang mengurus segala perkara itu? Fasayaquluna Allah, mereka orang-orang kafir itu akan mengatakan Allah. Bukan yang disembah-sembah itu. Tidak ada keyakinan orang-orang musyrikin dahulu sampai sekarang meyakini bahwa ini mencipta, bahwa ini memberi bahaya. Kalau sekarang ada itu lebih jelek dari keyakinannya musyrikin dahulu. Ini keyakinan musyrikin dahulu seperti ini. Fakul afala tatakun, kenapa kamu enggak bertakwa kepada Allah? Adzalikumullahu rabbukumul haq. Itulah Allah Rabb kalian, pencipta kalian yang benar. Famada ba'dal haqqi illa dhalal, maka setelah kebenaran itu tidak ada kecuali apa? Kesesatan. Fa'anna tusrafun, kemana kalian berpaling? Nah, inilah ayat-ayat yang sangat banyak yang kita bahas malam ini. Kita bisa dilihat di Al-Quran, semua Allah turunkan untuk membersihkan hati-hati kita dari noda-noda syirik. Mudah-mudahan Allah benar-benar mensucikan, membersihkan hati-hati kita dari noda-noda syirik yang nampak maupun yang sembunyi, yang tahu maupun yang kita tidak mengetahuinya, sehingga kita benar-benar menjadi hamba yang mentauhidkan Allah. Barang siapa yang mati dalam keadaan mentauhidkan Allah, maka dia pasti diampuni dosa-dosanya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.